Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali dan terima kasih tentunya masih bersama kami di Mitra Kolbu TVRI Bengkulu. Dan untuk sore hari ini kita masih membahas dengan tema kita Al-Quran sebagai obat bersama dengan Bapak Al-Ustadz Zulfahmi Siregar dan juga ibu-ibu dari Marhaban Cahaya Hati Surabaya. Betul ya Bu? Iya. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan tentunya untuk tausiah singkat kita mengenai Al-Quran sebagai obat. Nah kita kembali tentunya untuk berbincang dan juga bertanya kepada Bapak Al-Ustadz tentang tema kita untuk sore hari ini. Mungkin silakan pertanyaan dari ibu-ibu Marhaban Cahaya Hati Surabaya. Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprianti dari grup Marhaban Cahaya Hati, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Ini ada yang mau ditanyakan nih Pak Ustadz ya. Bagaimana cara mudah untuk kita yang sudah usia tua ini supaya membaca Al-Quran itu lebih menangkap, lebih cepat. Maklumlah kalau di usia tua ini banyaklah yang kurangnya Pak ya. Pendengaran, mata kan. Itu Pak. Sekian itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tentunya pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Aprianti, Pak. Ibu Aprianti, tentang gimana caranya tips untuk membaca Al-Quran pada saat usia sudah tidak muda lagi Pak Ustadz. Iya. Gitu, silahkan. Pertama kita yakini bahwa Al-Quran itu beda perlakuannya dengan kitab lain atau yang kita kenal dengan buku-buku lah. Yang kita kenal dengan lembaran-lembaran Al-Quran itu bentuknya kertas tapi isinya itu adalah kalam-kalam Allah. Pertama kita meyakini bahwa kalam itu adalah kemuliaan, satu mukjizat yang memang kita juga harus menghormati itu, memuliakan itu. Muliakan dulu tuh kalam Allah itu. Kita yakini kebenaran kalam-kalam Allah itu dan berniat dalam hati ingin belajar. Mungkin sebahagian di antara kita hari ini menyesal mungkin. Kenapa tidak dari dulu saya belajar Al-Quran ini. Kemudian ketika sudah usia lanjut baru terpikir ya Allah ada penyesalan gitu Bu ya. Ingin belajar membaca Al-Quran itu. Itu tadi kita muliakan, memohon kepada Allah bahwa ini adalah kalammu ya Allah. Kalam Allah ini nur, cahaya ilahi. Wa nurullah la yuhda li'ashi. Tuh, kalau cahaya Allah tak akan bisa masuk ke dalam hati, lubuk hati yang pendosa-pendosa. Jadi kita membersihkan diri kita terlebih dahulu. Banyak kita taubat, menyadari kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, kemudian kita belajar ini merangkak setahap, zira'an bi zira'in, setahap demi setahap, step by step, datangi Allah. Semua perlakuan-perlakuan yang memang semestinya kita perlakukan kepada Al-Quran ini, itu yang harus kita lakukan. Baru kita mulai belajar berguru kepada orang yang tepat, yang ahlinya memang gitu. Jangan belajar sama-sama orang tidak bisa baca Al-Quran. Itu saling menggurui nanti. Belajar kepada orang yang pas, memang orang ahli Al-Quran yang mengetahui benar tips, teori, metode cara membaca Al-Quran yang benar. Seperti saya hari ini, alhamdulillah, saya punya majelis ta'lim itu Bu di Pagardewa. Jadi 2 malam Rabu dengan malam Jumat. Ibu-ibu semuanya. Memang ibu-ibu semua, Bang Fahmi yang hobi mengaji di majelis taklim nih. Bapak-bapak ada tapi langka, jarang orang. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau ke situ datang menjauh. Kalau ibu tinggal di mana Bu? Surabaya. Jauh Bu. Jauh Bu. Ya. Jadi nanti cari tempat pengajian yang dekat, belajar dengan semangat memohon pada Allah. Kemudian belajar semangat. Saya punya pengalaman mengenai masalah orang kadang-kadang dia belajar itu katanya susah kalau sudah tua. Betul. Bedakan itu Al-Quran. Kalam Allah itu masuk kepada orang yang dia kehendaki karena kalam Allah. Jadi masuk itu memang kepada orang-orang yang benar berniat, berusaha, tekun. Jadi 2 tahun dia belajar dengan saya ajar itu dari Iqra saya bantu mengajarnya dia tuh. Jadi waktu itu saya masih kuliah di Jambi ya. Umurnya 65 tahun. 2 tahun tuntas kelar baca Al-Quran. Nah, dengan metode-metode ya saya cari metodenya.
Jadi kita dengan semangat tadi terus belajar, bertanya, cari guru yang pas gitu. Itu insya Allah Bu, pasti bisa. Oke, baik. Doa pada Allah kan. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya nih kita udah belajar Al-Quran nih, terus salah bacanya, salah bacaannya, salah panjang pendeknya, salah tajwidnya tentunya, masih dengan umur yang sudah tidak muda lagi. Nah itu apakah akan mendapatkan pahala juga atau akan berdosakah kita tersebut Pak Ustadz? Selama proses belajar tidak. Nah ini bedanya tadi dengan kita membaca buku misalkan. Kalau Al-Quran kita baca satu huruf, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mim harfun. Berapa huruf? 3. Walikulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf 10 kebaikan dalam belajar. Man qara al-Qur'ana wa huwa yatata'ta'u. Yatata'ta'u maksudnya kesulitan. Belum bisa membedakan mana tha, mana sin, mana shin, mana sodnya. Jadi 4 itu kalau orang tidak bisa kan sama aja dia itu. Mana zal, mana zai, mana zo, mana jimnya. Pokoknya kalau baca idzal zulzilat itu isa sulsilatil ardu aja gitu. Nah, jadi belum bisa membedakan. Tidak apa-apa, tapi proses itu belajar. Bukan berarti kata anak muda zaman kini bodoh tapi betah. Hobinya lain orang. Ada orang nyanyi kan orang membaca Al-Quran. Aduh padelah aku, bacalah aku. Suruh dia baca, belepotan. Tajwid udah salah-salah. Kemudian lajjatul arabiyahnya tidak pas, mana ta, mana to, mana a, mana a-nya belum bisa. Tapi ini belajar terus itu. Oke. Satu huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Baik, kita akan jeda iklan kembali. Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk kebersamaan kita di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Setelah jeda berikut tetap di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.